Ubi hutan katanya begini, teman-teman. Apa saya penasaran mau rasakan bagaimana rasanya itu ubi hutan. Mana parang? Nah ini. Saya hanya bawa 2 alat, 3 macam persiapan, tanduk, parang dengan tungkil. Oke, ikuti saya teman-teman. Cari ubi kayu hutan. Rasanya lain dari yang di ubi kayu kebun. Teman-teman, pernah saya diajar nenek saya dulu bahwa ini pohon pepaya. Kebetulan ini bunga jantan ini menurut nenek saya. Ini enak di sayur ini. Enak. Macam ini. Nah, seperti ini. Tapi tidak tahu kalau cocok bisa dilalap. Mau coba. Bisa teman. Makanan lalapan. Pantas nenek saya tuh panjang umurnya, sehat. Waktu itu. Kan saya tanya, nenek pakai baca-baca enggak? Bilang saya tidak punya baca-baca. Cuma teori hidup saya banyak. Tanya makan di alam tanpa dimasak. Nah, seperti ini mengajarkan. Dapat bunga pepaya langsung lalap saja. Seperti saya ini teman. Nah, terdapat ubi kayu hutan. Nah, ini saya mau cari ini. Saya penasaran, teman saya cerita bahwa ada perbedaan ubi kayu yang ditanam dengan yang tumbuh sendiri di hutan. Katanya, saya katakan kenapa ada ubi tumbuh di hutan? Dia bilang, entah bagaimana. Karena ubi itu dibuang saja, kalau daerah kita tumbuh, dibuang tanpa ditanam, ketemu tanah, tumbuh dia. Nah, itulah yang terjadi. Katanya itu ubi hutan. Nah ini ini hutan teman. Ada ubinya. Ini saya mau cari. Ini dia. Kalau saya mau bakar nanti ini, artinya bakar ubi hutan. Nah, ada teman-teman. Alhamdulillah, saya temukan dia. Ini dia teman-teman. Nah, ubi hutan. Wih. Nah. Coba ini dulu ini tidak tanam ini,
pantas digelar ubi kayu hutan. Nah, ini dia penampakannya. Ini dia. Nah, lebih 1 kilo ini, teman. Kita sudah temukan, tinggal bagaimana rasanya ini. Potongannya tadi. Nah, ini buat besok lagi tuh, insya Allah. Cukup ini dulu karena saya hanya ingin merasakan. Mau buktikan keterangan teman itu bahwa rasanya ubi kayu hutan beda dengan yang di budidaya. Oke, kita ke tempat untuk rencana dibakar, mau dirasakan. Nggak rugi keluar rumah ke hutan cari ubi. Kita kembali, kita sudah berhasil. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat untuk membakar ubi yang kita ambil tadi. Nah ini, tinggal teknik membakar ubinya bagaimana. Nah, tapi cara saya tersendiri ada beberapa cara. Ini bahannya. Ini terbuat dari sabut kelapa. Inilah cara orang dulu hidup di desa atau hidup di pedalaman hutan. Memiliki cara hidup banyak. Agak besar ubinya ya banyak-banyak kayunya dijadikan pembakaran. Menurut saya rasanya ubi itu hanya 1-2 di. Tapi teman menerangkan sama saya bahwa ubi itu kalau rasanya banyak macam. Apalagi kalau ubi dari hutan. Artinya yang tumbuh sendirilah begitu. Tanpa dipelihara, beda dengan yang di budidaya. Nah, makanya saya mau tahu betul. Nah inilah, kita tinggal tunggu. Cari anu dulu. Jadi ini kebun, tapi bisa ditempati masak-masak. Api unggun. Saya teringat waktu masih muda, waktu masih sekolah, kita pergi pramuka dan lain-lain. Tengah malam kadang ya bikin api unggun begini. Tinggal menghibur. Jadi bikin api unggun di kebun supaya
hidup selalu tenang, gembira ria, menghabisi akhir-akhir hidup, karena umur itu masih dirasakan oleh Allah, tinggal berapa hari atau berapa lama lagi. Seperti ini keberadaannya. Sayang maunya mau duduk santai ini, duduk baik. Saya cari tempat duduk dulu. Jadi orang desa itu enak hidupnya teman-teman. Biar dari belahan kelapa bisa dijadikan kursi duduk, tempat duduk. Beda kalau di kota. Memang dibikin bahan yang seperti dari besi, plastik, dibikin ya namanya bangku, tempat duduk. Tapi di desa seperti ini sudah bisa jadi tempat duduk. Ini sudah diambil kelapanya ini. Nah, ini buah kelapa. Nah, pasang, duduk. Jadi ini sambil menunggu ubinya. Oke teman-teman, kita mau kontrol ini ubi yang dibakar tadi. Ini kita tes. Nah, udah matang. Kita diskusi, diproses. Kita pindah tempat. Ini. Rasakan ubi jalar, ubi kayu hutan. Menurut teman saya ada bedanya dengan ubi jalar yang dikebunkan atau dibudidaya. Ini dia teman-teman. Nah, matang. Ubi kayu hutan, ubi kayu dari hutan ini, bukan dari kebun. Ada mengatakan bahwa seperti rasanya kentang. Nah, ini. Wah, udah ngiler ini, mau sekali mie makan. Rasanya agak panas, keruk-keruk dulu. Jadi oke teman-teman, saya mau rasakan bagaimana rasanya ubi dari dalam hutan yang kita cari tadi. Karena menurut keterangan teman saya itu beda rasanya yang dibudidaya, artinya yang dikebun, yang dikebunkan. Nah ini dia, bismillah.
kayaknya ada memang perasaannya, rasa beda, tapi sama ulangi lagi. Teman, rasanya ubi kayu hutan memang betul kata teman saya beda dengan yang dikebunkan atau yang dibudidaya. Ini saya baru rasain. Jadi lain kali kalau kita jalan-jalan kemana dapat hutan ada ubi, ambil teman-teman. Karena mempunyai khasiat juga ya, apa artinya mempunyai vitamin atau nutrisi yang bagus untuk dimakan. Nah, seperti saya rasakan ini, memang terjadi bahwa itu. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan video kita ini. Artinya video kita pada siang hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.